Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tika Andani, NPM 2112060021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul darah. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian darah. Jadi darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terdapat virus atau bakteri. Istilah medis yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hemato yang berasal dari bahasa Yunani dan haima yang berarti darah. Darah memiliki peranan penting dalam metabolisme tubuh kita. Peranan yang penting ini menunjukkan bahwa darah memiliki suatu komponen tertentu sehingga aktivitas darah sangat potensial. Komponen yang terdapat dalam darah memiliki hubungan yang erat dengan proses mekanik maupun kimiawi dari dalam tubuh. Proses ini melibatkan banyak aspek sehingga jika terjadi kerusakan pada darah akan mempengaruhi komponen lainnya. Lalu klasifikasi darah. Darah berbentuk cairan yang berwarna merah, agak kental dan lengket. Darah mengalir di seluruh tubuh kita dan berhubungan langsung dengan sel-sel di dalam tubuh kita. Darah dibedakan menjadi dua, yaitu sel darah sebanyak 45% dari darah dan 55% adalah plasma darah. Ada tiga jenis sel darah, yaitu sel darah merah atau biasa disebut eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah trombosit. Lalu apa saja fungsi darah dalam sistem sirkulasi? Yaitu yang pertama untuk mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru, mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, mengangkut jari-jari makanan dari usus ke jaringan tubuh, mengangkut hasil ekskresi dari jaringan tubuh ke ginjal, mengatur dan mengontrol temperatur tubuh, yang keenam mengatur distribusi hormon, yang ketujuh menutup luka, dan yang terakhir mencegah infeksi. Lalu macam-macam golongan darah ada 4, yaitu yang pertama golongan darah A yang memiliki sel darah merah dengan antigen A di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B dan serum darahnya. Sehingga orang dengan golongan darah A negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A negatif atau O negatif. Yang kedua, individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum darahnya. Sehingga orang dengan golongan darah B negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah B negatif atau O negatif pula. Yang ketiga, individu dengan golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen A dan B, serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun B. Sehingga dengan orang yang dengan golongan darah AB positif dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A, B, O, apapun, dan disebut resipien universal. Namun, orang dengan golongan darah AB- positif tidak dapat mendonorkan darah kecuali pada sesama AB- positif. Lalu yang terakhir, individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tapi memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B. Sehingga orang dengan golongan darah O negatif dapat mendonorkan darahnya kepada orang dengan golongan darah AB-O apapun dan disebut donor universal. Namun, orang dengan golongan darah O negatif hanya dapat menerima darah dari sesama O negatif. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penyakit yang berkaitan dengan darah. Yang pertama, anemia atau penyakit kurang darah.
Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh kita kekurangan darah akibat kurangnya kandungan hemoglobin dalam darah. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang mengantar oksigen dari paru-paru ke bagian tubuh yang lain. Anemia menyebabkan kelelahan, sesak napas, dan kebusingan. Orang dengan anemia merasa badannya kurang enak dibandingkan dengan tingkat hemoglobin yang wajar. Yang kedua, leukemia. Leukemia adalah jenis kanker yang mempengaruhi sumsum tulang dan jaringan getah bening. Semua kanker bermula di sel yang membuat darah dan jaringan lainnya. Biasanya sel-sel akan tumbuh dan membelah diri untuk membentuk sel-sel baru yang dibutuhkan yang dibutuhkan tubuh. Saat sel-sel semakin tua, sel-sel tersebut akan mati dan sel-sel tersebut akan membuat sel-sel baru untuk menggantikannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.